Selamat pagi teman-teman, selamat pagi dokter. Di sini saya akan mempresentasikan tugas parasitologi dari skill laboratory activity. Saya mendapatkan kasus seorang laki-laki berusia 10 tahun datang dengan keluhan utama yaitu mengeluhkan nyeri pada saat urinasi. Dari keluhan utama, saya menegakkan dua hipotesis. Yang pertama, terjadi infeksi pada saluran urinasi maupun adanya obstruksi pada saluran urinasi. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan mulai dari anamnesa hingga ke pemeriksaan penunjang, didapatkan beberapa gejala dan tanda-tanda yang signifikan terhadap kasus ini. Yang pertama, keluhan utama dari pasien ini disertai dengan demam dan adanya nyeri pada bagian otot dan gatal pada bagian punggung. Kemudian yang kedua, pasien merupakan seorang imigran yang berasal dari Sudan. Dan yang ketiga, beberapa kali pasien berenang pada daerah tempat tinggal asalnya. Kemudian pada pemeriksaan penunjang didapatkan bahwa feses dari pasien positif Schistosoma hematobium dan juga kadar eosinofil meningkat. Oleh sebab itu, dari hasil-hasil tersebut, saya mencoret hipotesa obstruksi pada saluran urinasi dikarenakan obstruksi biasanya tidak disertai demam, nyeri pada bagian otot, dan gatal pada bagian punggung untuk periode akut. Dan juga obstruksi ini dicoret karena pada hasil pemeriksaan penunjang tidak mendukung obstruksi sebagai hipotesa. Oleh sebab itu, saya menegakkan diagnosa pasien ini mengalami infeksi saluran urinasi yang dikarenakan Schistosoma hematobium dengan faktor resiko pernah berenang pada daerah yang endemik. Kemudian setelah itu kita akan mulai membahas agent of infection dari kasus ini, yaitu Schistosoma hematobium. Jadi Schistosoma hematobium ini adalah parasit yang menjadi endemik di banyak negara di benua Afrika dan juga Asia bagian Barat dan Tengah. Kemudian hematobium ini dia memiliki habitat pada vena plexus di pelvis dan tinggal pada vesikula. Kemudian morfologi dari hematobium ini untuk bentuk cacing dewasanya yang berjenis kelamin jantan itu memiliki panjang kurang lebih 15 mm dan ketebalan 0,9 mm, dan untuk yang berjenis kelamin betina memiliki panjang kurang lebih 20 mm dengan ketebalan kurang lebih 1 mm. Dan pada cacing dewasa juga memiliki dua saker yang terletak pada bagian oral dan ventral. Untuk saker pada bagian oral ini lebih kecil daripada bagian ventral. Pada bagian ventral, saker yang ada bersifat lebih prominent dan juga lebih besar. Kemudian saker mereka ini sifatnya adalah muskular saker, dan untuk morfologi dari telur parasit ini seperti pada gambar bisa dilihat warnanya kecoklatan, sedikit kekuningan seperti itu. Kemudian bentuknya memanjang dan juga memiliki spine yang menjadi ciri khas. Spine-nya berada pada terminal dari salah satu ujung. Kemudian kita bahas mengenai siklus hidup daripada agent ini. Pertama, jadi telur yang dikeluarkan melalui urin manusia sebagai definitive agent, definitive host, nantinya dia akan menetas di lingkungan bebas. Menetas di lingkungan bebas menjadi mirasidia, kemudian mirasidia nantinya akan mempenetrasi intermediate host yang mana adalah snail yang hidup di air tawar. Kemudian setelah penetrasi snail, dia nantinya akan melakukan sporosis 2 tahap, primary dan secondary. Pada secondary sporosis nantinya dia mirasidia akan berubah menjadi Cercariae. Nah, Cercariae ini nantinya merupakan bentuk infektif daripada parasit yang sedang kita bahas. Nah, Cercariae ini bisa dilihat pada gambar, nantinya dia akan mengkontaminasi air dan bebas berenang di dalam air. Kemudian apabila ada definitive host yang berenang pada air yang sudah terkontaminasi tersebut, otomatis Cercariae ini nantinya akan mempenetrasi kulit manusia. Setelah melakukan penetrasi, dia akan melepaskan ekornya dan menjadi bentuk Schistosomulae. Nah, Schistosomulae nanti akan beredar ke sirkulasi, mulai dari vena perifer, nanti masuk ke atrium kanan, kemudian masuk ke sirkulasi pulmonari, lalu masuk lagi nanti ke
atrium sebelah kiri, nanti dilanjutkan ke sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik mengalirkan darah ke seluruh organ tubuh, sampailah di liver. Nanti di liver, sistosomulai ini akan masuk ke vena porta hepatica dan melakukan maturasi di sana. Maturasi ini ditandai dengan adanya diferensiasi jenis kelamin daripada parasit ini. Setelah itu, setelah mengalami maturasi, dia akan bermigrasi dari vena porta nantinya ke inferior mesenteric vein yang merupakan vaskular utama yang memperdarahi bagian organ-organ urinasi. Nah, nantinya setelah migrasi ke inferior mesenteric vein, nanti dia akan masuk ke plexus vena di bagian pelvis. Di sana dia akan masuk ke tahap reproduksi. Nah, masuk ke tahap reproduksi, dia meletakkan telur-telurnya di sepanjang saluran urinasi, nah termasuk pada organ bladder maupun uretra. Nah, di sanalah terjadi pemicu inflamasi, nah, yang nanti akan dibahas di patogenesis. Nah, kemudian telur-telur yang berada di bladder dan uretra nanti akan terbawa bersama dengan urin yang dihasilkan, nah sehingga telur dari cacing ini bisa kita temukan pada urin pasien yang terinfeksi. Kemudian ini adalah sign dan simptom yang biasanya menyerang mulai dari periode akut sampai ke periode kronik. Dan untuk periode akut biasanya gejala yang dialami pasien disebut dengan Katayama fever, mulai dari adanya demam, abdominal pain, bloody diarrhea, batuk, malaise, rash, kemudian nyeri pada bagian anggota tubuh, kemudian untuk fase kronik biasanya ada abdominal pain, asites atau distensi pada abdominal, kemudian bloody diarrhea, hematuria, kemudian nyeri pada saat urinasi, adanya sesak napas dan batuk, lemas, nyeri dada dan palpitasi, kemudian bisa hingga menyebabkan kejang. Namun gejala-gejala ini disesuaikan juga dengan host, sehingga tidak semua host mengalami kesemua gejala ini. Kemudian lanjut ke lab finding daripada kasus ini. Jadi yang menjadi marker utama adalah ditemukannya telur hematobium pada pemeriksaan urin, dan juga apabila dilakukan biopsi pada bladder maupun rektal mukosa adanya telur hematobium. Kemudian pada pemeriksaan serologi ditemukannya antigen hematobium ataupun antibodi dari tubuh kita yang susceptible terhadap spesifik antigen hematobium ini. Kemudian pada pemeriksaan X-ray juga bisa ditemukan kalsifikasi pada bladder dan uretra, dan juga pada pemeriksaan complete blood count didapatkan kadar eosinofilia yang tinggi. Kemudian patogenesis dari penyakit ini dengan faktor resiko beberapa kali berenang pada area yang endemik, ini memungkinkan adanya penetrasi Yerseriae ke dalam kulit. Nah, penetrasi ini dibantu dengan sakar yang dimiliki oleh parasit ini dan juga litik enzim yang disekresikan oleh parasit ini, dan nantinya akan menyebabkan infeksi dari Schistosoma hematobius. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam kulit, nantinya dia akan dari Yerseriae berubah menjadi Schistosomulai. Nah, Schistosomulai ini nanti masuk ke sirkulasi darah secara bersamaan, dia juga akan menstimulasi respon imun bawaan tubuh kita untuk menciptakan inflamasi agar bisa menyingkirkan patogen yang menginfeksi ini. Dan inflamasi yang terjadi ini menyebabkan dua efek secara garis besar, sistemik dan lokal. Untuk efek sistemik yang bisa kita lihat adanya kadar eosinofilia yang meningkat dan juga gejala-gejala toksik, misalnya demam, adanya malaise, dan nyeri pada bagian otot. Kemudian pada bagian efek lokal, pada bagian paru dan juga liver. Di paru biasanya karena terjadi inflamasi, adanya infiltrasi sehingga mengiritasi reseptor yang menyebabkan batuk. Kemudian untuk di liver bisa ditemukan pada pemeriksaan biasanya adanya hepatomegali. Nah, kemudian inflamasi dikarenakan sistem imun bawaan ini juga nantinya akan menyebabkan stimulasi imunitas adaptif. Kemudian tadinya Schistosomulai yang beredar di sirkulasi mulai dari perifer masuk ke pulmonary circulation, kemudian dilanjutkan ke systemic circulation, nantinya
Setelah itu mencapai organ liver di sana dia akan masuk ke vena porta hepatica dan mengalami maturasi. Setelah dimaturasi di sana, kemudian dia akan bermigrasi melawan aliran darah menuju ke inferior mesenteric vein dan bermuara ke vena plexus yang ada di pelvis. Kemudian setelah itu masuklah parasit ini ke stage reproduksi. Nantinya dia akan meletakkan telur-telurnya di sepanjang saluran urinasi yang nantinya menyebabkan diagnosa dari kasus ini, infeksi pada saluran urinasi dikarenakan parasit Schistosoma hematobium ini. Nah, infeksi ini menyebabkan inflamasi yang juga didukung adanya stimulasi dari imunitas adaptif. Nah, inflamasi inilah yang menyebabkan pasien merasakan nyeri saat buang air kecil. Kemudian, pada saat penetrasi masuk ke dalam kulit, selain dia menyebabkan infeksi, hematobius ini juga merusak jaringan-jaringan di sekitar pada entry site, sehingga iritasi dan pada pasien bisa kita temukan adanya rasa gatal pada bagian punggung yang merupakan entry site daripada hematobius. Kemudian untuk prevention yang pertama, lakukan eradikasi dari intermediate host yang terlibat, yaitu moluska. Moluska menggunakan molusisida. Setelah itu kita lakukan pencegahan polusi lingkungan menggunakan sanitasi yang baik. Kemudian kita lakukan treatment yang efektif pada orang-orang yang terinfeksi dan juga hindari berenang, berendam ataupun mencuci pada air-air yang terkontaminasi, terutama pada area-area yang endemik. Kemudian treatment, pilihan utama obat yang digunakan adalah praziquantel dengan dosis 40-60 mg per kilogram berat badan dengan mechanism of action dari obat ini yaitu menyebabkan spasm dan paralisis daripada otot cacing. Setelah itu karena mengalami spasm otomatis akan mengalami disintegrasi tegumen dari cacing ini. Kemudian untuk pilihan obat alternatif adalah metrifonat pada dosis 7,5 mg per kilogram berat badan per minggunya diberikan selama 3 minggu. Untuk MOA-nya sendiri belum ada MOA spesifik yang menunjukkan peranan obat ini sebagai antihelmintik, sehingga membutuhkan studi lebih lanjut. Baik, demikian presentasi saya mengenai kasus yang saya dapatkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.